Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku, Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah mengedukasi jenengan semua. Ya saudaraku, saya katakan kita sudah ada kelompok bendera untuk ikut menjadi bagian pendukung Anies Rashid Baswedan yang kita beri nama Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan. Ya, bagi jenengan-jenengan yang mau bergabung dengan kami sahabat Anies Baswedan, yang memang tujuan kami adalah hanya ingin mensukseskan Anies Rashid Baswedan di 2024 dengan mengumpulkan, ya sudah kita konsen mengumpulkan, mengajak saudara, anak-anak kita, saudara-saudara kita, famili kita, tetangga kita untuk menjadi saksi militan bagi Anies Rashid Baswedan. Ya, sekarang ini saya sudah mendapatkan di keluarga saya sendiri ada 57 saksi. Insya Allah 57 saksi ya yang sudah dikumpulkan oleh istri saya, yaitu saya, anak saya, ada 5 anak saya ya, kebetulan 3 anak saya, 2 anak adik saya yang kebetulan ikut dengan saya, yaitu seperti dengan anak saya, terus istri saya, saudara-saudara saya itu sudah terkumpul 57 yang siap untuk menjadi saksi Anies Rashid Baswedan di 2024 dan insya Allah bertambah. Kasaba ini keinginannya adalah mengumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Ya, sedikit mungkin memberi masukan kepada relawan atau partai pengusung untuk masalah calon wakil presiden yang mendampingi Anies Rashid Baswedan kelak, ya kami sudah mengajukannya, insya Allah begitu ya. Bagi mereka yang ingin bergabung, monggo silahkan di 081 228 228 784. Sekali lagi, yang ingin bergabung dengan Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan, silahkan WA di 081 228 228 784. Itu saudaraku ya. Hari ini saya akan membahas tentang tadi pagi ya, tadi siang lah insya Allah antara jam 10-11 saya ketika itu ditegur atau disapa, pengusung politik identitas kelompok Taliban, guyon memang, tapi saya kaget, pengusung, karena saya tidak menyangka kok bisa dia bicara teman saya, kok bisa ngomong kalau saya ini adalah pengusung politik identitas. Setelah saya tanyakan kok bisa dia ngomong pengusung politik identitas, saya tanyakan teman saya, ya karena jenengan ikut dalam relawan Anies Rashid Baswedan ya. Iya, saudaraku, ini sesuatu hal yang lucu bagi saya. Setelah sebelumnya ya Islamofobia ini termasuk dalam bagian dari Islamofobia. Menurut saya ini, jujur saja, saya ini sudah lama mendengarkan. Pertama Taliban, lantas aliran garis keras, lantas saya yang kebetulan ya non saya aja akrab ini karena ukhuwah. Saya bukan orang FPI tapi dituduh sebagai orang FPI, ya ikhlas-ikhlas saja lah. Bahkan ada yang mengatakan saya adalah HTI. FPI dan HTI itu adalah saudara dan saya diwajibkan untuk berhubungan dengan mereka. Itu hubungan saya dengan Allah untuk menjaga perintah Allah, yaitu untuk menyambung tali silaturahim, bersilaturahmi dengan orang-orang FPI dan orang-orang HTI. Dan bagi saya mereka orang-orang baik-baik saja. Lantas kalau sudah seperti itu, karena saya Muslim, saya harus membenci orang FPI gitu, atau saya membenci orang HTI, itu tidak bisa. Mereka orang Muslim, saya juga orang Muslim, tidak bisa begitu saja. Dengan yang lainnya pun juga begitu. Ini bagian dari perintah Allah untuk saling ukhuwah, untuk saling menjaga ukhuwah. Ini hubungannya dengan hablum minallah juga. Ada hubungan keterikatan hablum minallah. Di samping juga keterikatan tentu saja adalah hablum minanas, hubungan sama saudara Muslim, hablum minanas. Tapi hablum minanas itu juga hubungan dengan manusia yang lain. Tapi karena kita terikat ada agama, ya tentu saja ada hablum minallah juga, kita
Kalau ke lain-lainnya belum nanas, kita hubungan juga dengan sama manusia. Itu kan saya pikir sebetulnya nggak masalah, tapi kenapa saya dicap dan sekarang ini saya dicap, aduh, karena mungkin saya terus terang ngomong tentang Anies Rashid Baswedan, saya mendukung Anies Rashid Baswedan. Salah saya apa mendukung Anies Rashid Baswedan? Dan sekarang saya dikatakan pengusung politik identitas. Politik identitas saya nggak paham. Kemarin udah saya bahas tentang politik identitas berdasarkan Wikipedia, penafsiran atau pendapat dari Wikipedia. Nah sekarang jadi saya bertanya, ini apa? Apa karena saya mendukung Anies Rashid Baswedan? Tidak mendukung, mohon maaf ini tidak mendukung Ganjar Pranowo atau tidak mendukung Puan Maharani. Sehingga saya dikatakan sebagai pengusung politik identitas. Ini kan nggak benar. Saya pikir kalau jenengan juga saudaraku mungkin yang kita berbeda pandangan, ya nggak masalah toh. Kalau jenengan mau memilih Ganjar silahkan, mendukung Ganjar silahkan, mendukung Puan juga silahkan. Tapi saya tak mendukung Anies Rashid Baswedan. Ini adalah pandangan saya. Ada beberapa yang menyebabkan saya harus mendukung Anies Rashid Baswedan karena nyatanya memang prestasi Anies fenomenal. Coba nanti kita lihat apakah sampai sebegitu besarnya Ganjar Pranowo dielulukan oleh massa yang ketika beliau nanti akan meninggalkan kantor gubernur. Kalau Anies Rashid spontan, saya pun datang, dan ini ya non sewu saja, ini fakta saudaraku. Dan Anies Rashid Baswedan, ya mohon maaf, menurut saya kualitasnya insya Allah di atas rata-rata lah. Anies Baswedan itu sosok yang diusung oleh partai ketika menjadi gubernur, maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, tapi dia tidak terbelenggu dan dia tidak tersandra, dia tidak menjadi petugas partai. Nyata itu tidak menjadi petugas partai, bebas dia bisa menentukannya. Karena itulah fakta-fakta yang saya melihat sosok kelebihan daripada Anies Rashid Baswedan. Dia bisa melepaskan diri dari partai dan menganggap semuanya adalah sama. Dan Anies Baswedan sudah lanjutkan kalau ngomong mungkin pemimpin dijelek-jelekan kayak apapun, Anies Baswedan tidak membalas. Dia membalasnya dengan prestasi, dan prestasinya nyata. Saya tidak mengatakan apa yang sebelah itu, yang jelasnya kalau dia melepaskan diri dari PDIP lah, nggak ada kualitasnya. Anies ini diminta ketika diusung Partai Nasdem, coba silahkan tanya sama Partai Nasdem, ketika diusung Partai Nasdem, apakah Anies ya mohon maaf, Anies melamar Partai Nasdem? Tidak, itu nyata dan sudah diakui oleh beliau. Dan saya bertanya sama orang-orang Nasdem di Jakarta, mengatakan tidak, kami yang menghendaki Anies Rashid Baswedan, kami undang. Lantas kami lakukan pemilihan di internal Partai Nasdem dan Anies adalah pemilihnya terbanyak. Kualitasnya jelas kalau diadu di dalam internal partai lain di mana Anies mohon maaf saja sama-sama bukan partai custom, tidak namanya begitu bagus, begitu diterima. Coba kalau yang satu itu tidak pakai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau tidak, dia keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, katakanlah tidak diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya yakin tidak ada namanya. Bahkan Trimedia Panjaitan, ya nun sawu aja, orang DPP Partai Nasdem mengatakan, apa prestasinya? Hanya jago selfie. Bahkan provinsi yang dia pimpin masuk dalam kategori provinsi miskin, rakyatnya miskin. Tidak ada prestasi, dia hanya pencitraan saja. Lantas saya dipaksa untuk memilih yang bersangkutan. Oh nanti dulu, supaya saya tidak disebut sebagai pengusung politik identitas, nanti dulu. Ayo kita berdebat tentang politik identitas. Apa sih politik identitas? Apakah karena saya memilih Anies lantas disebut pengusung politik identitas? Masuk dalam kelompok pengusung politik identitas? Karena saya tidak memilih, tidak bergabung dengan yang bersangkutan, atau saya tidak berada di kubu, mohon maaf aja, di kubu partai, mungkin tidak ada di kubu partai mereka sehingga saya dikatakan politik identitas. Tidak.
Politik identitas itu sudah ada, mereka sendiri yang mengusung. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya bangga menjadi anak PKI, itu sudah jelas politik identitas. Anak PKI masuk Senayan, itu sudah jelas itu politik identitas. Kenapa itu tidak dibahas? Harusnya kalian membahasnya yang fair dong. Jangan hanya sekedar karena kalian tidak suka dengan orang seseorang yang menurut kalian itu tidak ada menjadi penghalang bagi kalian, tidak kalian pilih, maka kalian lantas mengatakan politik identitas. Tapi bagi mereka yang mengatakan mengusung saya anak PKI masuk Senayan, tidak kalian sebut itu politik. Dia mengatakan bahwa di situ ada anak-anak PKI, sekian jumlahnya, dan dia bangga menyebutkan itu. Apakah bukan politik identitas? Jadi politik identitas saya nggak paham tentang apa yang kalian politik identitas. Kalau karena mengusung SARA, tidak ada yang tidak mengusung SARA. Itu mengusung SARA yang bagaimana? Kalau mengusung SARA ya jelas, kalau mohon maaf, kalau SARA, saya misalkan ketika masalah agama, saya tentu ngomongnya harus mengikuti Al-Quran, harus mengikuti hadis, petunjuk dari Al-Quran dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja saya mengikuti ulama. Itu bukan politik identitas. Memang di Islam harus begitu. Itu perintah agama. Masa saya harus disuruh mengikuti Adi Armando, saya harus disuruh mengikuti Abu Janda, saya harus mengikuti, mohon maaf saja, mengikuti Denny Siregar, saya mengikuti Rudy Kamri, atau saya mengikuti teman-teman yang mereka non sewu, katakanlah saya harus mengikuti Guntur Romli, ya mohon maaf saja. Kalau sudah urusannya masalah memilih, itu urusannya juga ada berhadapan dengan, kalau menurut kami orang Islam, menurut saya orang Islam itu berhadapan dengan Allah. Nanti kita akan bertanggungjawabkan dengan Allah. Dan di akhirat kelak, saya kalau ditanya, saya sudah masalah kalah dan menang itu nomor 27, tapi yang jelas saya akan ditanya, saya sudah mengikuti Quran, saya sudah mengikuti hadis perintah Rasulullah, dan saya sudah mengikuti fatwa ulama tentu saja, ulama yang lurus, yang menurut pandangan saya adalah lurus. Mohon maaf, jangan katakan kalau ada orang bicara keras, ya memang karakternya ada yang keras, ada yang lunak, itu wajar-wajar saja. Gaya saya begini. Ketika saya mengikuti itu, ya saya sudah lepas. Masalah kalah menang itu saya salahkan sama Allah. Jadi jangan katakan itu politik identitas. Identitas saya saat ini misalkan nanti saya non parpol nih. Lantas karena saya senang dengan partai pengusungnya Anies Rashid Baswedan, saya memilih, misalkan saya pengen maju, diminta oleh teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang minta untuk saya maju sebagai calon legislatif. Ya tentu saja saya memilih partai-partai yang mengusung Anies Rashid Baswedan, dan beberapa teman memang sudah sepakat sampai bahwa nanti kita akan mencoblos memilih partai yang mengusung Anies Rashid Baswedan. Dan ketika itu jangan katakan kalau misalkan saya ada bersama Nasdem, saya tentu akan menunjukkan ini loh, saya orang Nasdem. Kalau saya bersama PKS, saya akan mengatakan saya orang PKS. Saya bersama Demokrat, saya akan mengatakan orang Demokrat. Itu bukan politik identitas, itu nyata. Dan seperti halnya saya mengatakan bahwa saya Muslim. Saya pernah di komunitas, mohon maaf, di Kalimantan sana, berkumpul dengan teman-teman saudara-saudara kita orang Dayak, ya mereka makan babi. Saya katakan saya Muslim, saya tunjukkan saya tidak makan itu. Apakah itu identitas? Nggak salah kan kita menunjukkan, karena memang seperti itu. Saya pernah berada, mohon maaf saja, di NTT, di Kupang. Kebetulan saya ada di Kupang selama 1 bulan kerja di sana. Saya kumpul-kumpul dengan orang Kupang. Kebetulan mereka minuman tradisional mereka, dan mereka kebanyakan biasalah minum-minum di jalan itu, biasa kumpul-kumpul. Saya menunjukkan identitas saya dengan orang saudara-saudara saya yang ada di sana. Saya katakan saya Muslim, saya tidak minum. Dan mereka menghormati ketika saya mengatakan saya Muslim, saya tidak pernah minum. Jangan, ya mohon maaf, saya satu tetes pun tidak pernah merasakan, oh ya alkohol itu kayak apa, nggak pernah. Merokok aja 1 sedotan tidak pernah. Saya ini menjadi korban daripada para perokok-perokok itu. Tapi jangan katakan kalau saya mengatakan orang Muslim, saya politik identitas, karena memang itu harus saya tunjukkan. Makanya saya katakan, bukan politik identitas, jangankan masalah agama dalam
KTP saja, kalau ketika dihapus kita melakukan perlawanan, saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi, kemarin sudah saya terangkan, masalah identitas di KTP, agama di KTP, memang agama itu pribadi, monggo silahkan yang mengatakan agama itu pribadi, tapi bagi kami, orang muslim, bagi saya secara pribadi, itu sudah berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan dasar juga dari Quran, dari hadis, juga dengan dasar dari fatwa ulama. Kita pertanyakan, kalau kita mempertahankan supaya agama tetap ada di KTP, tidak dihapus, itu ada sebabnya, yaitu supaya nanti kalaulah ada saudara kita dari Jawa, lantas dia bekerja di Irian, atau saudara kita dari Irian kerja di Jawa yang kebetulan beragama Muslim, atau seorang TKI yang beragama Islam kebetulan ada di luar negeri dan meninggal di tempat kerjanya, ketika tidak bisa jenazahnya dibawa pulang, kalaulah itu orang Jawa yang beragama Islam tadi kerja di Irian, lantas atau orang Irian atau orang Maluku atau orang Lombok kerja di Jawa lantas meninggal, mereka jenazahnya tidak bisa dibawa pulang karena mungkin ada biaya dan lain-lain, terpaksa harus dikuburkan atau dimakamkan di tempat dia bekerja, akan jelas warga sekitar yang muslim akan memperlakukan jenazahnya layaknya orang muslim, yaitu misalkan dimandiin, dikafani, ya terus terang disolati, sampai dikuburkan dengan tata cara muslim. Itu saudaraku, juga begitu kalau di luar negeri. Ingat, di luar negeri itu banyak mayat-mayat yang di sana itu dibakar dan sebagainya, dan itu bukan tata cara muslim. Mohon maaf, saya tidak salah dibakar, itu bukan tata cara muslim. Tapi kalau kelihatan, oh ya KTP-nya Islam, maka nanti di kedutaan akan disolatkan, akan dimakamkan, dilaporkan ke kedutaan bahwa ada warga negara Indonesia yang meninggal, misalkan katakanlah di Singapura atau di Taiwan atau di mana, di Inggris atau di Jepang. Oleh kedutaan akan dilihat, oh ini muslim, maka dimandikan, dikafani, disolati, dan tentulah dimakamkannya dengan cara yang Islam. Ada aturannya. Kenapa kami ini aja, ini apakah ini kalau kita ngomongkan tentang KTP begini, apakah ini politik identitas? Tidak. Saya tidak paham ketika pagi tadi kok saya pengusung politik identitas, kaget saya. Loh, apa nih sebenarnya? Saya senyum aja, bagi saya itu cuman ya nggak apa-apa lah kalau saya harus disebut radikal. Yang penting sama Allah tidak disebut radikal. Kalau saya dikatakan orang yang apa ya, pengusung politik identitas, nggak masalah lah, terserah saja, itu hak mereka. Toh tidak merugikan saya. Tapi di sini kan perlu saya terangkan apa yang kalian maksud tentang politik identitas. Karena kebetulan wartawan itu tadi, teman wartawan tadi memang sepertinya berseberangan dengan saya. Ya mereka merasa bahwa ya tentu saja sudah melihat podcast saya. Bahkan ada yang mengatakan saya pengusung khilafah. Ya Allah, saya ini guru PMP. Guru mata pelajaran waktu itu loh, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Bagi saya, khilafah itu memang bagian dari agama. Saya lahir diazani, itu bagian daripada khilafah. Dikomati, bagian daripada khilafah. Diakekoi, bagian daripada khilafah. Yang saya tahu, bapak saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri. Ya mohon maaf, beliau itu, saya lihat buku-bukunya, ada mata pelajaran fikih, itu di mata pelajaran fikih itu ada bab tentang khilafah. Khilafah itu adalah kepemimpinan cara Islam. Bagaimana ya? Tentu saja, mulai diazani, mulai disolati, dan itu kepemimpinannya. Saya akan memimpin anak saya dengan anak saya yang pertama ketika anak saya lahir, saya azani, saya komati, saya akikoi, saya kalau laki saya hitankan, saya beri nama dan sebagainya, lantas saya ajari ngaji, saya pondok, kan itu bagian dari khilafah. Kalau ada yang mengatakan khilafah lain-lain, ya monggo, itu haknya masing-masing. Tapi itu bagian khilafah. Dan Pancasila itu menurut saya juga sudah bagian daripada khilafah, yaitu
dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata Tuhan itu adalah hablum minallah. Kalau ada orang Islam mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu adalah tauhid, itu sudah mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah bagian daripada hablum minallah. Kalau kita hablum minallahnya baik dengan Allah, kita itu dekat dengan Allah, kita mengenal Allah, maka kita juga akan mengikuti perintah Allah, yaitu untuk melakukan hablum minannas, hubungan dengan sesama saudara, baik yang beragama Muslim maupun yang beragama lain, harus menjaga kerukunan. Ini akan mudah, dan inilah masuk dalam pasal kedua, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau hubungan dengan Allah baik, lantas kita sudah bisa menjaga hablum minannas, hubungan antar sama. Tentu saja kita akan berlanjut, akan saling menjaga tali silaturahmi, dan terciptalah persatuan Indonesia. Kalau kita sama warga negara ini, itu jelas saudaraku. Kalau kita sudah merasa hablum minallah dapat, hablum minannas dapat, persatuan tercipta, maka kita akan mudah untuk bermusyawarah, untuk mufakat. Itulah yang dinamakan nun sewu, masuk dalam sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi itu kita masuk pada ranah rangkaian sila kerakyatan yang dipimpin, mohon maaf sekali lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, itu ada di Quran. Hikmat itu, mohon maaf, silahkan cari, hikmat itu ada di Quran. Saya bukan ahli agama, tapi saya sudah bertanya sama ahlinya, mengatakan bahwa itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Karena kita hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, maka kita untuk mencari kebaikan lagi, kita dalam segala urusan kita akan melakukannya dengan cara musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin dengan hikmah, ya, dalam permusyawaratan, dalam faktor-faktor untuk menciptakan musyawarah, perwakilan, dan kita mempunyai wakil-wakil di situ untuk mengedepankan musyawarah mufakat. Kalau sudah kita saling mengerti, saling menghormati, dan hablum minallah baik, hablum minannas baik, kita sudah menciptakan rasa persatuan, kita sudah dipimpin dengan penuh kearifan, penuh hikmat, dan mengedepankan musyawarah mufakat, maka yang terakhir kita akan mencapai pada tataran terakhir, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial, itu adalah menurut saya sudah apa yang dikatakan oleh bapak saya, almarhum bapak saya, mengatakan bahwa Pancasila itu adalah juga bagian daripada khilafah. Oh, kalau ada yang menyerang, itu nggak benar, silakan. Saya lebih percaya bapak saya menerangkannya dulu begitu juga. Saya menerangkan sama murid saya juga begitu. Jadi sudah cukup bagi saya bahwa kalaulah saya dikatakan anti Pancasila, tidak. Bahkan saya menjunjung tinggi Pancasila, karena Pancasila di situ ada muatan khilafah. Ya mohon maaf saudaraku, kalau saya dikatakan pengusung khilafah, monggo saja. Yang jelas saya tidak anti Pancasila. Saya selalu berusaha untuk menghayati Pancasila dan melakukan aksi-aksi dengan cara yang santun dan bijak, dengan cara agama. Tentu saja saya di situ menggunakan Pancasila. Ya mohon maaf itu saudaraku, kira-kira. Jadi sekali lagi silahkan kalau mau mengatakan bahwa saya mendukung Anies Baswedan, sepertinya saya pengusung pengusung politik identitas, monggo, nggak apa-apa. Saya garis keras nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi saya berkeyakinan sesungguhnya jenengan-jenengan yang mengatakan saya atau yang mengatakan Anies Rashid Baswedan pengusung identitas itu ya karena takut saja, takut adanya perbedaan itu wajar. Saya pikir politik identitas itu saya Muslim, tentu saja saya mengikuti fatwa ulama, begitu aja. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku.
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap fokus, mari bersama kami, bersama saya dan kami sahabat Anies Baswedan untuk mempersiapkan saksi sebanyak-banyak. Insya Allah istri saya sudah mengumpulkan 57 dari saya dan istri, anak-anak saya, juga saudara-saudara saya ya, sampai dari family saya ya, ponakan dan sebagainya, ada 57, kita sudah dapatkan 57 saksi, relawan saksi, yang insya Allah tidak meminta, tidak dibayar pun tidak masalah, tidak berharap bayaran, tidak berharap apa-apa, kecuali untuk memenangkan dan untuk menjadi bagian daripada pemenangan Anies Rashid Baswedan di TPS di tahun 2024. Ayo bersama kami di sahabat Anies Baswedan untuk mengumpulkan anak saudara kita, ya kan, tetangga kita, family kita menjadi bagian daripada pemenangan Anies Rashid Baswedan. Sosok yang santun, bijak dan selalu tersenyum, diapa-apakan juga tidak melaporkan balik. Itu baik saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan, saya bersama Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan, mendukung Anies Rashid Baswedan di 2024. Monggo bergabung di 081 228 228 784. Terima kasih. Sukses selalu. Allahu Akbar.